Assalamualaikum, saya Bella Herlin Nabila dengan NIM 21112900093 kelas 2C Prodi Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah Fonologi, dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip penemuan fonem. Fonem adalah salah satu bunyi bahasa terkecil dalam kata yang berfungsi membedakan bentuk dan makna. Fonem ditulis antara dua tanda. Contohnya, pada pasangan kata bahasa Jawa pala dan bala. Kedua kata itu mempunyai makna yang berbeda karena adanya perbedaan bunyi pada awal kata, yaitu bunyi P dan B. Kata pertama berarti buah pala, sedangkan kata kedua berarti teman. Kedua bunyi itu merupakan fonem yang berbeda dan masing-masing ditulis sebagai P dan B. Yang kedua, alofon adalah varian atau realisasi suatu fonem yang berbeda-beda menurut lingkungan distribusinya. Contoh, fonem I dan U di dalam bahasa Indonesia dan Jawa yang direalisasikan alofonnya dapat berbeda tergantung pada lingkungan distribusinya. Alofon I dapat berwujud I, L, E, sedangkan U dapat berwujud U, U, O. Yang ketiga, distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, di tengah maupun di akhir kata. Secara khusus, fonem bisa berada pada ketiga posisi, namun bisa juga hanya berada pada posisi awal atau posisi akhir saja. Fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, berkenaan dengan posisinya sebagai kenyaringan pada setiap silabel. Yang keempat, komplementer adalah hubungan antara dua elemen berbeda dari jenis yang sama di mana satu elemen ditemukan. Distribusi komplementer sifatnya saling melengkapi dan posisinya tidak dapat ditukar atau bersifat tetap dalam suatu lingkungan tertentu. Di dalam linguistik, distribusi komplementer berbeda dengan distribusi kontrastif dan distribusi bebas. Yang kelima, pasangan minimal adalah pasangan kata atau frasa dalam bahasa tertentu, diucapkan atau ditandai yang berbeda hanya dalam satu elemen fonologis, seperti fonem, nada, atau kronem, dan memiliki arti yang berbeda. Mereka digunakan untuk menunjukkan bahwa dua telepon atau dua fonem yang terpisah dalam bahasa. Yang keenam, perubahan bunyi terjadi akibat pertukaran fonem pada sebuah kosakata. Selain itu, perubahan bunyi bisa juga terjadi karena penghilangan salah satu fonem pada kosakata tertentu. Yang ketujuh, asimilasi adalah proses penyamaan atau penyesuaian bunyi fonem. Artinya, dua buah bunyi yang berbeda saling berdekatan, cenderung saling mempengaruhi, sehingga proses penyamaan atau penyesuaian tiga bunyi. Yang kedelapan, similasi adalah perubahan sebuah fonem yang berdekatan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Contohnya, kata cita dalam bahasa Sanskerta menjadi cipta dalam bahasa Indonesia, meskipun istilah cita juga masih ada. Yang kesembilan, metatesis adalah perubahan letak huruf, bunyi, atau suku kata dalam kata. 3 contoh metatesis adalah kuy, alik, dan sebet.
yang mengalami metatesis tanpa perubahan makna. Kui dapat mengartikan yu sebagaimana alik dan sebab hanya membalikkan struktur kata gila dan bebas tanpa perubahan artinya. Yang ke-10, elipsis adalah pelepasan kata atau kalimat yang penggunaannya lebih diatur dalam pedoman umum. Itulah penjelasan dari saya mengenai prinsip penemuan fonem. Sekian, terima kasih.